Shalom adik-adik teruna, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Kak Tasya di kelas Eka dan Kak Mei di kelas Dwi. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita yang terambil untuk Mazmur berbalasan nanti terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai 11. Sekali lagi Kak Tasya ulangi, untuk Mazmur berbalasan kita nanti terambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama hingga 11. Dan bacaan firman kita terambil dari kitab Ezra pasal 1 ayatnya yang pertama sampai kelima. Adik-adik bisa siapkan dulu. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari ambil sikap yang baik ya adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kakak mengajak adik-adik sekalian untuk berdiri. Kita mau menghadap Tuhan dan meninggikan namanya yang mulia. Kita nyanyikan pujian dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan ketiga, Bernyanyilah Orang Percaya. Masih tetap berdiri, mari kita bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa bertemu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara daring ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk Kak Tasya dan Kak Merel yang menjadi pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya apapun yang mereka sampaikan nanti turut dalam kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita membuka Mazmur berbalasan kita yang sudah disiapkan kita tadi, yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama hingga 11. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kak Tasya akan membaca ayatnya yang bercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 37, ayatnya yang pertama hingga 11. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama dan keempat, berserah kepada Yesus. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Kitab Ezra, pasalnya yang pertama, ayatnya yang 1 sampai 5. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Adik-adik, kita akan membaca kitab Ezra ini. Kitab Ezra pasal 1 ini dalam satu perikop. Jadi kita membaca bersama-sama dari ayatnya yang pertama hingga 11. Ezra pasal 1 ayat yang pertama hingga 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah.
selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 10 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kelas Eka, dilayani oleh Kak Tasya, dan kelas Dwi oleh Kak Meryl. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini tadi sudah dibacakan oleh Kak Tasya. Hari ini adik-adik Eka kita akan sharing firman Tuhan bareng sama Kak Tasya. Nah, setelah kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ezra, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang janji, harapan, dan masa depan. Nah, sebelumnya Kak Tasya mau nanya, adik-adik di sini kira-kira cita-citanya apa sih? Kebayang nggak kira-kira 10 tahun lagi aku mau kerja jadi apa? Cita-citanya apa? Gitu. Ada yang mau jadi dokter? Jadi polisi? Jadi tentara? Atau jadi pengusaha? Macam-macam ya adik-adik ya. Oke, simpen dulu jawabannya, kita akan belajar banyak dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita berbicara tentang tokoh yang ada pada firman Tuhan pada pagi hari ini, kitab Ezra ini adik-adik diambil dari nama penulis dan dari salah satu tokoh utama di kitab ini, yaitu Ezra. Nah, kitab Ezra ini adik-adik bercerita atau mengungkap tentang masa pemulihan bangsa Israel yang kembali ke negara asalnya, kembali ke Yerusalem setelah mengalami masa pembuangan di tanah Babel adik-adik. Nah, adik-adik pasti ingat dong, siapa sih bangsa Israel itu? Ada yang masih ingat? Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah adik-adik. Sayangnya, bangsa Israel ini terkenal banget sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah banget dikasih tahu. Nah, bangsa Israel ini kok bisa sih sampai ke tanah pembuangan gitu ya. Nah, bangsa Israel ini pada waktu itu kalah melawan Nebukadnezar. Ingat adik-adik siapa Nebukadnezar? Nah, setelah kalah melawan Raja Babel Nebukadnezar itu, akhirnya bangsa Israel dibawa ke tanah pembuangan di Babel itu sendiri. Nah, adik-adik, pada hari ini, pagi hari ini, kita mau bercerita, kita mau menyoroti dua tokoh utama yang Tuhan pakai, yang Tuhan gerakkan hatinya untuk membawa kabar bahagia untuk bangsa Israel. Tuhan pakai dua tokoh ini untuk menjadi perpanjangan Tuhan bagi bangsa Israel. Ada yang bisa tebak dua tokoh itu siapa aja adik-adik? Nah, yang pertama tentu adalah Ezra. Ada yang familiar atau sudah tahu siapakah Ezra ini? Ezra ini adalah seorang imam dari Yahudi adik-adik. Nah,
pada saat itu Ezra sedang berada di tanah pembuangan di Babilonia. Jadi Ezra diminta oleh Raja Kores untuk memimpin keluar bangsa Israel dari tanah pembuangan menuju ke Yerusalem. Nah, Ezra ini diminta untuk menjaga bangsa Israel, adik-adik. Setelah proses nanti mereka akan keluar dan dipimpin oleh Ezra. Yang kedua adalah Raja Kores. Nah, adik-adik ada yang pernah dengar Raja Kores ini siapa? Raja Kores ini adalah raja negeri Persia, adik-adik. Adik-adik kalau tahu Raja Kores ini bukanlah pengikut Tuhan. Ia tidak mengenal Tuhan. Tapi memang rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan justru mampu menggerakkan hati Raja Kores untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya yang disampaikan sebelumnya oleh Yeremia. Rancangan ini tentu bukan rancangan yang Tuhan buat sehari atau 2 hari sebelumnya, adik-adik, tapi rancangan yang jauh Tuhan sudah buat untuk Raja Kores dan bangsa Israel itu sendiri, adik-adik. Nah, kembali lagi pada firman Tuhan pada pagi hari ini, pada ayat yang pertama dan yang kedua, kata saya akan bacakan untuk kita semua. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi Raja Kores menyampaikan berita, menyampaikan kabar sukacita bahwa bangsa Israel bisa kembali ke Yerusalem. Bangsa Israel diminta untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Lalu bagaimanakah respon bangsa Israel ketika mendengarkan kabar gembira itu, adik-adik? Nah, di ayat yang kelima dikatakan bahwa maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin. Mereka sangat antusias, mereka senang, adik-adik. Mereka langsung berkemas-kemas, merapikan barang-barang mereka untuk bersiap kembali ke Yerusalem, adik-adik. Selain respon dari bangsa Israel, ternyata juga ada respon menarik yang harus kita lihat dari Raja Kores. Respon apa itu? Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dikatakan bahwa pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Bukan hanya bangsa Israel yang boleh dan bisa keluar dari tanah pembuangan itu, adik-adik, tapi Raja Kores juga mengizinkan membawa kembali seluruh harta benda yang dulu diambil oleh Nebukadnezar untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Adik-adik, Raja Kores ini
adalah raja yang sangat bijaksana, yang sangat baik hati. Apakah karena kuat dan hebatnya Raja Kores? Bukan adik-adik. Karena tadi yang kata saya bilang, karena Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Melalui Ezra dan Raja Kores yang digerakkan oleh Tuhan ini, akhirnya ada sebagian orang Israel, sebagian orang dari bangsa Israel yang kembali ke negeri asal mereka. Loh, kok sebagian, Kak? Kok bukan semuanya? Nah, adik-adik, kembali lagi di ayat yang kelima dikatakan bahwa yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Artinya, orang-orang bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan ini, tanah pembuangan ini, adalah orang-orang yang memang mau digerakkan hatinya oleh Tuhan. Berarti ada yang nggak mau dong, Kak. Kalau yang nggak mau, gimana tuh, Kak? Ada sebagian dari orang bangsa Israel yang tidak mau digerakkan hatinya dan mereka memilih untuk tetap diam di tanah pembuangan. Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa akhirnya ada sebagian bangsa Israel yang memilih untuk diam di tanah pembuangan? Karena mereka nyaman dengan kondisi atau keadaan mereka saat ini adik-adik. Kalau zaman sekarang bilangnya zona nyaman ya, terlalu nyaman gitu. Terlalu senang di zona nyaman mereka gitu. Artinya mereka sudah puas, sudah senang dengan apa yang mereka miliki sekarang. Bahkan sampai Tuhan yang mau menggerakkan hatinya pun tidak bergerak adik-adik. Sebagian dari bangsa Israel itulah yang akhirnya diam tetap di tanah pembuangan itu sendiri. Mereka sudah asyik dengan kehidupan mereka, dengan apa yang mereka punya saat ini. Nah adik-adik, belajar dari tokoh Ezra, belajar dari Raja Kores, belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita mau lihat bahwa ternyata siapapun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Siapapun ya adik-adik ya, entah dia orang yang belum mengenal Tuhan, dia yang memang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Adik-adik bisa lihat tadi, Raja Kores, raja yang tidak mengenal Tuhan saja, Tuhan mau pakai dia. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita merasa kecil hati. Janganlah kita merasa lemah, merasa kecil, bahwa kok Tuhan nggak pakai saya ya? Kok Tuhan nggak mau pakai saya gitu? Adik-adik, rencana Tuhan, apa yang Tuhan sudah gambarkan, sudah buatkan untuk hidup kita itu jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan adik-adik. Mungkin kalau misalnya kita belum tahu besok mau terjadi apa ya gitu, Tuhan sudah punya semua catatan hidup kita. Tuhan sudah punya adik-adik. So jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan rancangan Tuhan untuk hidup kita adik-adik. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan Tuhan. Yang terpenting adalah ketika Tuhan sudah mau menggerakkan hati kita seperti Tuhan menggerakkan Ezra dan Raja Kores, kita harus membuka diri adik-adik. Kita harus menyerahkan diri kita bahwa kita memang siap untuk digerakkan hatinya oleh Tuhan. Kadang kita terlalu nyaman dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Sampai kita lupa bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita terlalu nyaman dengan apa yang kita miliki, kita terlalu puas dengan apa yang kita miliki.
Nah, sekarang adik-adik kembali pilihannya ada di adik-adik, ada di Kak Tasya, ada di kita semua. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Kita mau jadi seperti bangsa Israel yang tetap diam di tanah pembuangan? Atau kita mau menjadi seperti Ezra dan Raja Kores yang digerakkan hatinya oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun dia berada. Adik-adik mau yang mana? Nah, itu jawabannya ada di adik-adik sendiri. Tapi yang mau Kak Tasya bilang adalah Tuhan sudah punya rencana yang besar untuk hidup kita. Ketika Tuhan sudah berfirman menjanjikan kita sesuatu, Tuhan akan menggenapi itu semua. Kadang kalau manusia yang punya janji, kita suka lupa ya sama janji kita sendiri. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menggenapi janjinya. Kadang kita minta malahan sama Tuhan, Tuhan ini kapan ya? Tuhan ini kapan ya? Gitu. Padahal waktu yang Tuhan sudah tentukan itu akan jauh lebih indah daripada yang kita minta, daripada yang kita harapkan. Kadang kita selalu tanya juga sama Tuhan, Tuhan kok nggak kasih aku ini sekarang sih? Tuhan kok nggak kasih aku ini sekarang sih? Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Janji Tuhan pasti digenapi adik-adik. Entah bagaimanapun caranya, ia pasti menggenapi janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu janji yang mampu menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, yakinlah bahwa janji, masa depan, dan harapan yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup kita itu adalah rencana yang indah untuk hidup kita itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk siap untuk digerakkan hatinya oleh Tuhan, menjadi berkat seperti Ezra dan juga Raja Kores dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tasya dan Kak Merel. Karena itu, mari kita meresponnya dengan memuji Tuhan. Dari Gita Bakti 189, Yesus inginkan dirimu. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Tasya. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya pertemuan kami melalui YouTube ini di pagi hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi semuanya boleh terjadi karena perkenaanmu dan rencanamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mempertemukan kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna via online ini Bapa. Kami percaya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih atas tuntunanmu Bapa, hamba-Mu dan Kak Merel sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik kami dan kakak-kakak lain juga boleh belajar untuk berpengharapan padamu saja Bapa, untuk siap
menyiapkan diri kami untuk digerakkan hatinya oleh Tuhan layaknya Ezra dan juga Raja Kores. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk persekutuan teruna di GPIB Maranatha khususnya Bapa, dalam setiap kegiatan yang sedang terlaksana dan juga dalam proses perancangannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati adik-adik klien kami yang ada di kelas Eka, di kelas Dwi, dan yang terkhusus juga ada dalam masa proses katekisasi. Tuhan berkati juga kakak-kakak layan yang dalam kesibukannya Bapak, Engkau berkati. Terima kasih karena Engkau boleh kumpulkan kami semua untuk kerinduan melayani Engkau di persekutuan Pelkat ini, Pelkat PT ini. Biarlah Bapa, semua program yang kami susun semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Bapa. Pimpin kami semua Bapa, agar apa yang kami lakukan ini bukan hanya untuk keinginan duniawi kami, tapi yang kami lakukan ini semua hanya untuk hormat nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang hingga saat ini masih dalam proses belajar mengajar melalui online Bapa. Kami tahu bagaimana rasa bosan adik-adik klien kami yang hanya melalui proses belajar mengajar di rumah saja Bapa, tapi biarlah Bapa Engkau berkati adik-adik klien kami satu persatu Bapa dalam setiap masa pendidikannya Bapa, baik yang ada di bangku sekolah SMP dan juga SMA. Tuhan berkati, biar Tuhan berikan mereka semangat, kuat dan tetap fokus Bapa, sehingga mereka boleh mencapai hasil yang terbaik dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati adik-adik klien kami dalam kehidupan sosialnya Bapa, dalam kehidupan pertemanannya, dan juga kehidupan pelayanannya di gereja ini Bapa. Tuhan berkati, Tuhan pakai adik-adik klien kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini. Tuhan jaga adik-adik kami dalam masa remajanya Bapa, agar mereka tidak salah berteman, tidak salah bergaul Bapa, tapi mereka justru mencari jati diri hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terkhusus juga kami mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami. Sudah setahun ini Bapa, kami dalam kondisi pandemi yang kami pun juga belum tahu Bapa kapan usainya. Kami mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami yang mungkin terkena dampak dari pandemi ini Bapa, baik mungkin terkena PHK dari tempat kerjanya, atau mungkin sempat terkena penyakit COVID-19 ini Bapa. Tuhan berkati orang tua dari adik-adik klien kami ini. Tuhan berkati usaha dan kerjanya Bapa. Tuhan berkati setiap langkah orang tua dari adik-adik klien kami, agar Tuhan berikan juga kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Tuhan cukupkan kebutuhan rumah tangga yang ada di rumah tangga adik-adik klien kami Bapa bersama orang tuanya. Tuhan cukupkan, hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan tahu, lebih tahu apa yang mereka butuhkan Bapa. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa, jikalau ada adik-adik klien dan kakak klien yang dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan jauhkan, Tuhan sembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan khusus Bapa. Tuhan angkat penyakitnya agar boleh kembali berkegiatan seperti biasa Bapa. Jikalau juga ada adik-adik klien kami yang mengalami sukacita karena pertambahan umur, Tuhan berkati,
Biarlah melalui pertambahan 1 tahun umur ini, mereka boleh semakin dewasa dan bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa yang jauh dari kata sempurna, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja, atau bisa langsung adik-adik transfer ke rekening gereja. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama dan kedua, Allah sumber kemurahan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil dari apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan bisa berguna bagi pelebaran surga. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati kami semua ya Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 214 baitnya yang pertama dan ketiga, Tiap Langkahku. Jangan
Untuk doa berkat akan dibawa oleh Kak Mei. Mari adik-adik kita menutup ibadah kita di pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur hati kami untuk pagi hari ini ya Bapa, kami boleh diberkati di dalam ibadah bersama, dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami sudah boleh membaca merenungkan berita firman-Mu, dan saat ini Bapa, kami akan pulang kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh pulang dan boleh belajar untuk lebih taat, untuk lebih percaya dan lebih setia lagi kepadamu ya Bapa, karena setiap janji yang daripadamu akan selalu digenapi. Biarlah setiap kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Bapa di dalam kasih akan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai, menuntun dan memimpin langkah kehidupan kami saat ini kekal selama-lamanya.